Berbagai pihak telah mengkonfirm dan memberikan pernyataan bahwa ada keterlibatan Pak Prabowo dalam pembatalan RUU Pilkada kemarin yang ribut. Kalau benar, apa buktinya? Dan kalau benar, hal ini merupakan permainan catur kelas dunia yang baru dijalankan langkahnya oleh Pak Prabowo dengan cantik. Pembatalan itu tentunya suatu titik balik, pukulan telak kepada sang ahli ubah peraturan, di mana biasanya produk RUU apapun yang digodok di DPR sesuai maunya dia, walaupun mengalami demo penentangan besar-besaran, tetap diluluskan. Seperti misalnya RUU Omnibus Law, RUU KUHP, dan revisi UU KPK beberapa tahun belakangan telah terjadi. Titik balik ini apakah menunjukkan Jokowi telah mulai kehilangan pengaruhnya? Ini harus kita pelajari, di mana secara psikometri kejiwaannya Pak Jokowi pastinya tidak akan menyerah. Karena tidak mau tahu apapun alasannya, para pengikutnya akan digas terus, para orang kepercayaannya akan digaslighting terus, agar apa yang diinginkan tercapai. Menjabat keluarganya dan dirinya agar selalu menjadi perhatian dengan memegang kekuasaan politik. Namun semua itu pasti ketemu ujungnya. Suatu hari pasti mentok, yaitu Jokowi yang cita-citanya menjabat ketiga kalinya ingin tercapai dengan utuh, yaitu anak bungsunya jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah, yang kalau hal ini tercapai, tiga anaknya, walau satu adalah mantunya, menjabat mewakili impian dirinya yang telah lengser. Sekali lagi kita pelajari apakah Jokowi telah kehilangan pengaruhnya. Menurut data, pengaruhnya di masyarakat mulai bergeser menjadi terendah. Namun, pada orang kepercayaannya, di orang di sekelilingnya, pengaruhnya masih tinggi. Mereka terborgol dengan ancaman pidana semua atau akan dibeberkan aibnya. Dan itu menunjukkan satu hal lagi, mereka semua itu pendosa yang menjadi manusia dicucuk hidungnya oleh Pak Jokowi. Omongan Bahlil ketika dilantik ketum Golkar mengatakan bahwa Jokowi adalah Raja Jawa yang bengis dan jangan dilawan, ternyata menimbulkan anti klimaks perjalanan politik sang penguasa tersebut. Masyarakat, mahasiswa, dan kaum akademisi turun ke jalan yang berhasil menggagalkan RUU Pilkada itu. Yang menarik juga adalah ternyata Pak Prabowo tidak setuju untuk melawan keputusan MK seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi yang mau menggunakan keputusan Mahkamah Agung dengan membuat undang-undang pilkada baru di DPR alias 08. Pak Prabowo itu lebih setuju dengan keputusan MK berlawanan dengan Pak Jokowi. Jadi apakah ini bibit perpecahan antara Prabowo presiden terpilih dengan Jokowi? Prabowo beberapa hari ini selalu berpidato dengan kencang, menggelegar. Misalnya di acara wisuda Universitas Pertahanan, Pak Prabowo menegaskan prinsip-prinsip bernegara, yaitu satu negara akan maju dan besar jika sains dan teknologi dikuasai. Dua negara tidak ada gunanya masuk ke level G20 kalau rakyatnya masih miskin dan susah makan. Keesokan harinya, Pak Prabowo mengemukakan setidaknya ada tiga hal penting, yaitu satu, jangan haus kekuasaan. Menurutnya, situasi saat ini kekuasaan sudah menjadi kejahatan karena kekuasaan diperoleh dengan kasar dan kejam, bahkan menggerakkan intelijen untuk menghancurkan lawan politik. Bahkan Pak Prabowo kecewa dan marah karena dirinya sendiri masih diinteli. Dua, saatnya bekerja, bukan omon-omon. Prabowo meminta saatnya terjun ke aksi mengurusi rakyat. Jangan seperti intelektual yang kebanyakan podcast merasa lebih pintar. Tiga, Pak Prabowo mengungkapkan hubungan dia dengan Jokowi tidak ada yang retak. Kata-kata Pak Prabowo itu multitafsir karena Pak Prabowo tidak menjelaskan siapa yang menginteli dia, siapa yang haus kekuasaan. Kenapa Pak Prabowo perlu menjelaskan hubungan dia dan Pak Jokowi itu tidak retak? Bagaimana kalau tafsir tersebut kita pelajari, yaitu dalam tafsir kekinian tentu saja kita bertanya yang mampu menginteli Pak Prabowo adalah tentunya kekuatan dan kekuasaan yang setara atau lebih tinggi darinya. Dalam hal ini ya yang mungkin melakukan adalah kelompok sang Raja Jawa yang bengis dan kuat. Mengapa bukan Megawati dan PDIP-nya? Karena kelompok Megawati dan kelompok Anies sudah bukan kekuatan utama lagi dalam konstelasi nasional. Lalu siapa yang haus kekuasaan? Yang haus kekuasaan dalam tafsir publik adalah seseorang yang membangun politik dinasti dan berpikir dirinya adalah raja. Dalam sejarah demokrasi sebelum Jokowi ada Pak Habibie, ada Gus Dur, Megawati, SBY, tidak sedikit pun berpikir memperpanjang jabatan presiden. Sebaiknya Jokowi sejak awal berpikir memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode dan bahkan ingin menjadikan anak-anak menantu asisten pribadi, sespri, dan lain sebagainya harus dimasukkan dalam permainan kekuasaan. Sisi lain, Pak Prabowo ingin kekuasaan itu kembali ke tangan rakyat, bukan kepada sebuah persekongkolan politik elit yang mendikte. Peace.